Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dirjen, SDPPI, dan Bapak Ibu yang hadir, khususnya moderator Mas Choi dan Mbak Ea. Terima kasih Bu Intan juga yang sudah mengantarkan kegiatan ini ya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah awali dengan kegiatan di SMK Negeri 1 Ciamis, menghadirkan guru, kepala sekolah, dan beberapa guru khusus TIK yang sudah dilatih menggunakan aplikasi Kerenpedia oleh timnya Mas Choi ini ya. Terima kasih nih Mas Choi yang sudah mendampingi kami selama beberapa minggu ya. Mudah-mudahan semangat Sumpah Pemuda ini tidak hanya satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, tapi juga satu aplikasi ini Mas Choi ini. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, ya memang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Gubernur dan Pak Dirjen bahwa COVID ini begitu luar biasa. Jadi mungkin kita mengalami turbulensi, kalau ilustrasi di pesawat ya, ada turbulensi sesaat. Ya tentunya turbulensi ini berdampak kepada perubahan pola hidup kita. Ya mungkin ada yang kaget ya segera menyesuaikan diri. Namun mungkin hadirnya corona ini ada sebuah hikmah bahwa makhluk kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata ini mungkin saja untuk mengingatkan kita, dan Allah juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa setelah kita juga melakukan survei ke beberapa sekolah, itu ada potensi degradasi semangat belajar. Jadi capaian hasil belajar itu masih rendah, ya khusus yang kelas 12. Sekitar antara 15 sampai 20% capaian hasil belajar yang sampai di bulan Oktober ini. Padahal khusus kelas 12 ini mereka akan memasuki dunia baru ya, pengganti ujian nasional yaitu assessment. Ya tentunya bulan-bulan yang tersisa ke depan ini butuh ada sebuah akselerasi, sebuah percepatan bagaimana hasil belajar ini bisa melampaui target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini yang perlu dicari kiat-kiat baru ya, kiat-kiat baru oleh para guru ya, dan ini sebagai sebuah tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara bahwa kita bukan sekedar mengajarkan kepada siswa, tapi juga mempersiapkan siswa ini sebagai generasi masa depan yang akan menggantikan kita semua ya. Ya tentunya tentu perlu ada pemetaan potensi bakat dan minat siswa. Karena waktu yang begitu pendek ke depan dan juga mungkin kita tidak optimal dalam belajar daring atau PJJ, ya perlu kita coba ikhtiar mencari potensi bakat dan minat siswa ini sesuai dengan keinginannya. Mungkin siswa yang jago matematik, ada yang siswa yang jago biologi, ya. Dan nanti fungsinya apa? Fungsinya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya ya. Jadi dengan konsep Jabar Juara, lahir dan batin yang sudah diinisiasi oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, kita mengharapkan siswa ini menjadi seorang pemuda yang kuat, energik, produktif, kreatif, inovatif, dan ya, sesuai dengan semangat pemuda, Sumpah Pemuda pada hari ini, ya tentunya salah satu wujud keinginan Bapak Gubernur itu adalah kita ingin menjadi pemuda yang kuat, sehingga Indonesia bisa maju. Kemudian konsep Merdeka Belajar yang sudah digagas juga oleh Pak Menteri, Pak Nadiem, ada yang bisa mengartikan atau diartikan oleh masyarakat bahwa siswa ini bisa belajar kapanpun dan dimanapun, dan juga belajar dengan menyenangkan. Mungkin saat ini banyak siswa yang mengeluhkan bahwa banyak tugas yang diberikan oleh gurunya. Atau juga bahkan ada guru yang belum pernah memberikan materi sekalipun, ya hanya tugas yang diberikan kepada siswa.
Nah, ini yang akhirnya menyebabkan banyak dinamika di lapangan, banyak dinamika di rumah-rumah tangga. Nah, ini yang barangkali masyarakat, khususnya kepala sekolah, guru, dan siswa, perlu menyesuaikan diri terhadap mekanisme pola belajar yang baru yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Dirjen. Ya. Ini kita perlu menghadirkan sebuah produk inovasi, ya, yang sudah juga diharapkan oleh Pak Gubernur. Jadi mewujudkan jabat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi. Ada dua hal yang mungkin menjadi perhatian kita, yaitu inovasi dan kolaborasi. Ya tentunya konsep Merdeka Belajar ini bagaimana dipadukan dengan visi dan misinya Bapak Gubernur Jawa Barat. Salah satu yang sudah kita implementasikan di cabang dinas wilayah 13 adalah membuat konten pembelajaran dengan video yang dibuat oleh guru-guru, ya baik guru SMA, guru SMK, dan SLB. Dan video yang sudah dihasilkan ini dibantu disupport oleh MGMP, ya guru-guru yang tergabung dalam MGMP, dan MGMP ini membuat sebuah konten kurikulum yang sederhana, yang ringkas, dan itu bisa dipakai oleh siapapun, bisa dipakai oleh guru untuk dibuatkan konten pembelajaran berbasis video. Nah, video ini diakses oleh siswa kapanpun, jadi bebas, merdeka, ya, merdeka belajar. Jadi di setiap waktu anak bisa berkali-kali berulang-ulang menonton video yang tentunya di sini kita membutuhkan sebuah sarana aplikasi, ya, sarana aplikasi yang terintegrasi antar sekolah, antar guru, dan antar siswa. Dengan diharapkan dengan video pembelajaran ini percepatan pemahaman materi oleh siswa khususnya kelas 12 ini bisa cepat, ya. Kalau kemarin dengan masa pandemi ini kecepatan mungkin 50 km per jam, dengan video pembelajaran ini bisa melampaui 200 km per jam. Gitu. Kemudian yang kedua, kita sudah membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar ini per mata pelajaran. Ya, jadi dalam satu sekolah itu ada anggap 10 rombel. Nah, dari 10 rombel ini kita pilih untuk mata pelajaran matematik adalah siswa yang cerdas, yang mampu berkomunikasi, dan mau berbagi ilmu kepada teman sebaya. Jadi dia akan menjadi tutor sebaya dan juga menjadi penghubung dengan gurunya. Ya, sehingga diharapkan siswa ini bisa membantu yang lemah, yang kuat membantu yang lemah. Sehingga kita bisa mewujudkan semua siswa dalam satu sekolah ini bisa cerdas semuanya sesuai dengan potensi bakat dan minatnya. Ya tentu untuk berbagi ilmu ini tidak mudah. Ya, butuh ada sebuah kesabaran. Ya. Nah disinilah nilai-nilai pendidikan karakter ini sudah mulai ditanamkan. Ya anak-anak itu sudah ditanamkan nilai-nilai kesabaran, keuletan, kegigihan, ya sampai kemudian sampai dia ikhlas. Kalau misalkan siswa yang diajarkan ini lebih sukses, dia ikhlas. Ya, ikhlas bahwa siswa yang diajarkan ini bisa lebih sukses daripada dirinya. Itu suatu hal yang mungkin jarang terjadi. Ya. Nah, kita biasakanlah dengan berbagi ilmu itu dengan siapapun. Nah, tentunya berbagi ilmu ini perlu ada sebuah platform juga, aplikasi. Jadi siswa ini bisa belajar dengan siapapun. Ya, siswa di SMA A bisa belajar dengan siswa di SMA B. Itu pula dengan gurunya, ya. Jadi siswa bisa belajar dengan guru dari manapun. Nah ini konsep dari Merdeka Belajar. Nah ini tentu butuh ada sebuah platform, ya, satu aplikasi yang dipakai bersama oleh semua sekolah yang ada. Di ke depan, ya, tentunya hadirnya video pembelajaran maupun kelompok belajar ini menjadi sebuah inovasi dan kolaborasi, dan kita menggunakan aplikasi yang kompatibel, ya. Kalau dulu pernah di Nokia itu ada istilah connecting people, mungkin kita menggunakan istilah connecting community, connecting pelajaran, pendidikan, education, ya.
sehingga satu sama lain itu bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide, bertukar gagasan, ya. Nah, kebetulan tim Krayanpedia ini sudah memiliki aplikasi yang betul-betul sudah sesuai dengan konsep pendidikan, baik yang dibutuhkan oleh PJJ maupun konsep Merdeka Belajar. Nah, saat ini sudah ada 6 sekolah, 5 sekolah negeri dan 1 swasta yang sudah menggunakan aplikasi Krayanpedia ini, dan teman-teman dari Krayanpedia ini begitu gigih juga mengajarkan guru-guru karena ini suatu hal yang baru. Ya tentunya aplikasi ini bisa menjawab permasalahan yang ada sebelumnya. Kalau saja mungkin di satu sekolah guru menggunakan beragam aplikasi, ya banyak aplikasi A, B, C, D, E, F gitu ya. Namun dengan aplikasi Krayanpedia ini, semua aplikasi itu sudah ada semua tersedia di dalam Krayanpedia. Bahkan pemerintah pun dari cabang dinas bisa memonitor berapa persen guru yang sedang mengajar, berapa persen siswa yang sedang belajar. Jadi penting bagi kita ya untuk bisa mengevaluasi capaian hasil belajar kita itu sudah sampai di mana. Jangan sampai nanti dengan PJJ lepas kendali antara sekolah dengan induknya, ya antara sekolah dengan pemerintah Jawa Baratnya. Nah ini yang barangkali sudah ditangkap oleh Krayanpedia ini, dan ini kami apresiasi bahwa Krayanpedia ini adalah karya inovasi anak bangsa. Ya tentunya ini bisa kita gunakan memudahkan guru dan siswa untuk belajar tanpa mengurangi nilai-nilai pendidikan karakter. Terakhir, ya, sesuai dengan tadi informasi dari Pak Dijen, di Ciamis, Banjar, Pangandaran ini memang infrastruktur belum merata di beberapa desa. Barangkali ini juga curhatan juga bagi Pak Dijen gitu ya, melalui Pak Moderator, Mas Choi sama Bu Ea. Namun belum meratanya infrastruktur di kami, cabang dinas 13 ini tidak menyurutkan semangat belajar siswa. Ya, semangat belajarnya masih tinggi. Ya, karena mereka punya cita-cita, punya mimpi untuk meraih masa depan sesuai dengan cita-citanya. Ya, tentu saja harapan kami tetap bisa menyelaraskan harapan Bapak Presiden Republik Indonesia, SDM unggul Indonesia maju, dan harapan Bapak Gubernur Jawa Barat, jabat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi, serta didukung oleh para santri, sesuai dengan Hari Santri kemarin, santri sehat, Indonesia kuat. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Choi, Bu Ea, ya, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.